Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Selamat Untung. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir dan menonton. Semoga kalian semua sehat, diberi kelancaran rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk subscribe, like dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap cerita terbaru yang kami bagikan. Yuk, duduk yang nyaman, siapkan hati, dan mari kita mulai kisah hari ini. Dusun Kalibuaya terletak di ujung selatan Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon. Letaknya jauh dari jalan besar, dikelilingi sawah dan kebun jati yang sunyi sejak matahari mulai turun. Warga dusun hidup sederhana, sebagian besar bekerja sebagai petani, pedagang kecil, atau buruh angkut di pasar kecamatan. Rumah-rumahnya saling berdempetan, jalan utamanya hanya selebar satu mobil. Di ujung jalan dusun itu, berdiri rumah besar milik Bayu Darmawan, juragan sembako yang dikenal hampir semua warga. Rumahnya tampak tua namun kokoh, dindingnya sebagian dari kayu jati, bagian depan sudah diplester tapi bagian belakang masih mempertahankan bentuk lama, termasuk gudang yang berdempet dengan ruang cuci dan dapur. Di sisi kiri rumah itu ada satu pintu kecil, menuju kamar tambahan yang disewakan pada seorang perempuan muda sejak lebih dari setahun lalu. Namanya Sofia. Sofia hidup sendirian sejak suaminya meninggal akibat kecelakaan. Ia tidak punya keluarga yang tinggal di sekitar Cirebon, dan memilih bertahan hidup dengan menjahit pakaian pesanan tetangga serta menjajakan gorengan dari pagi sampai sore. Kamar kontrakan yang ia tempati hanya berukuran 2x3 meter, cukup untuk satu ranjang kayu kecil, meja plastik, dan lemari besi bekas. Atapnya dari seng, dan saat hujan, suara tetesan air terdengar jelas di sudut-sudut kamar. Sore itu, Sofia baru saja selesai menjahit pesanan daster dari Bu Tati, dan tengah merapikan benang saat suara langkah kaki terdengar dari arah depan. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Tok tok tok. Sofia, sudah makan belum? Suara itu berat dan terdengar dari balik pintu. Sofia diam beberapa detik sebelum menjawab. Sudah, Pak. Kalau belum, saya bawakan ayam goreng. Saya juga beli susu kotak, yang rasa vanila, kamu suka, kan? Lanjutnya, masih dari luar. Sofia bangkit dari duduk, membuka pintu sedikit, cukup untuk menampakkan wajah. Bayu berdiri di ambang pintu sambil membawa kantong plastik putih. Ini, buat kamu. Saya tahu kamu kadang suka lupa makan, ucapnya sambil tersenyum. Sofia menerimanya dengan dua tangan. Terima kasih, Pak. Tapi saya tadi sudah makan. Ini buat besok saja. Enggak apa-apa. Yang penting kamu jaga kesehatan. Kerja terus, nanti malah jatuh sakit. Bayu menatap ke dalam kamar sebentar, lalu melirik kursi plastik di dekat ranjang. Saya boleh duduk sebentar? Sofia menunduk. Silakan, Pak. Bayu duduk, tangannya masih memegang gagang kantong plastik. Ia menatap meja kecil yang penuh kain setengah jadi. Suasananya hening beberapa saat. Hanya suara angin dari sela ventilasi kayu. Kamu kerja keras sekali, Sofia. Menjahit, jualan gorengan, hidup sendirian di tempat seperti ini, saya kagum, ucap Bayu pelan. Sofia hanya mengangguk. Ia duduk di ranjang sambil merapikan kain. Kalau kamu mau, kamu bisa pindah ke kamar tamu depan. Lebih luas, lebih adem. Enggak usah bayar. Saya izinkan, lanjut Bayu. Sofia mengangkat wajah, ragu-ragu. Enggak usah sungkan. Saya cuma mau bantu, tambah Bayu cepat. Terima kasih, Pak. Tapi saya sudah nyaman di sini. Lagi pula, saya lebih tenang kalau tetap kerja seperti biasa. Bayu mengangguk kecil, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Ia memandang Sofia lama sebelum akhirnya berdiri. Kalau kamu berubah pikiran, kamar depan selalu terbuka. Saya juga. Sofia menunduk, tidak menjawab. Setelah Bayu pergi, ia langsung menutup pintu dan menyelotnya dari dalam. Malam itu ia makan sendirian. Nasi putih dan tempe goreng sisa pagi. Ayam goreng dari Bayu disimpan di ember pendingin, tak disentuh. Ia berbaring di ranjang, matanya menatap plafon yang retak di sudut.
Angin malam membawa suara daun jati bergesekan dari kebun belakang. Esok paginya, Sofia keluar lebih awal untuk belanja bahan gorengan. Saat melewati halaman depan, ia melihat Hana, istri Bayu, sedang menyiram tanaman. Pagi-pagi sudah keluar terus. Enggak malu tinggal di rumah orang tapi keluar masuk sesuka hati, ucap Hana ketus, tak menoleh. Sofia diam. Ia mempercepat langkah. Ucapan seperti itu bukan kali pertama. Sejak awal ia pindah ke rumah itu, Hana memang tidak pernah terlihat ramah. Tapi beberapa minggu terakhir, kata-katanya lebih tajam. Sofia tahu, Hana sudah curiga. Siangnya, saat Sofia sedang menjahit kembali di dalam kamar, langkah kaki kembali terdengar. Tok-tok. Ini ada pesanan daster. 10 potong. Buat kamu kerja seminggu ke depan, ujar Bayu dari luar sambil membawa tumpukan kain. Sofia membuka pintu sedikit. Dari siapa, Pak? Dari saya. Anggap saja hadiah. Kamu kerjakan, nanti saya bayar tunai. Lebih besar dari bayaran Bu Tati. Sofia menunduk. Ia tahu, ini tidak wajar. Tapi ia butuh uang. Ia butuh bayar sewa, beli benang, beli beras. Ia hanya mengangguk pelan dan menerima kain itu. Malamnya, pintu kembali diketuk. Kali ini Bayu datang membawa selimut tebal. Katanya malam ini hujan. Biar kamu enggak kedinginan. Pakai ini, ucapnya. Sofia menerimanya, namun saat ingin menutup pintu, Bayu menahan dengan tangannya. Saya titip satu hal. Kalau kamu sudah percaya saya, anggap saya bukan orang asing di rumah ini, bisiknya pelan. Sofia tak menjawab. Setelah pintu tertutup, ia segera mengganjalnya dengan meja kecil. Matanya tidak bisa terpejam meski tubuhnya lelah. Ia hanya bisa duduk diam, menggenggam ujung selimut yang baru saja diterima. Di luar, suara hujan belum turun. Tapi udara kamar terasa dingin dan berat. Di dalam batinnya, Sofia merasa seperti sedang diseret perlahan ke arah yang tidak ia pilih. Namun ia tak tahu bagaimana cara menolak tanpa kehilangan segalanya. Dan malam terus berjalan tanpa suara. Tapi Sofia tidak bisa tidur. Sofia masih duduk di ranjang ketika malam itu akhirnya lewat. Selimut pemberian Bayu tetap tergulung di ujung kaki, tak tersentuh. Suara angin yang bertiup melalui celah ventilasi membuat atap seng bergetar pelan, seakan menegaskan bahwa ia belum bisa merasa tenang. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya sibuk memutar semua ucapan Bayu. Kalimat demi kalimat terasa seperti simpul yang makin lama makin mengikat. Ia tidak bisa menolak, tapi juga belum sanggup menerima sepenuhnya. Pagi harinya, Sofia membuka pintu pelan-pelan. Udara masih dingin, embun menempel di ujung daun. Ia berjalan keluar membawa ember cucian. Ketika melewati dapur luar, ia melihat Hana sedang berdiri di sana, menatap arah pintu dengan tangan memegang gayung. Kamu tidur nyenyak semalam? Tanya Hana tanpa melihat ke arah Sofia. Sofia hanya mengangguk, tidak berhenti berjalan. Namun ketika sampai di jemuran, ia sadar bagian lantai dekat kakinya basah. Air bekas siraman Hana menyebar ke arah tempat ia berdiri. Biar bersih dari yang enggak tahu malu, gumam Hana pelan, tapi cukup jelas untuk didengar. Sofia mengangkat kepalanya. Wajahnya menegam, tapi ia tetap diam. Ia tahu tak ada gunanya menjawab. Ia menyelesaikan menjemur pakaian secepat mungkin lalu kembali ke kamar. Siang itu, Bayu datang lagi dengan kantong belanjaan berisi beberapa potong kain, 1 pak jarum baru, dan kotak bekas yang diisi benang berwarna-warni. Ini buat kamu. Katanya kamu kesulitan cari benang, ucapnya sambil meletakkan semuanya di atas meja. Sofia memandang barang-barang itu, lalu menatap wajah Bayu. Terima kasih, Pak. Saya belum sempat beli karena uang saya dipakai beli beras. Sudah. Sekarang enggak usah pusing soal itu. Mulai sekarang kamu fokus jahit saja. Kalau kurang bahan, bilang. Kalau perlu, saya belikan mesin jahit yang baru, ujar Bayu sambil tersenyum. Sofia tidak menjawab. Ia merasa canggung, tapi tidak bisa berkata tidak. Semua yang dibawakan Bayu memang ia butuhkan. Satu sisi ia senang karena merasa diperhatikan, tapi di sisi lain hatinya justru semakin berat. Bayu memandangi Sofia lama sebelum akhirnya keluar dari kamar. Pintu ditutup perlahan.
Sofia duduk kembali di ranjang, memandangi benang-benang baru itu dengan perasaan campur aduk. Menjelang sore, saat Sofia membawa piring kotor ke dapur, Hana berdiri di dekat kompor. "Kamu nggak bosen ya, tiap hari di rumah suami orang?" ucap Hana tanpa basa-basi. Sofia meletakkan piring di baskom, mencoba tidak menanggapi. Hana melangkah pelan ke dekat Sofia, lalu menatapnya tajam. "Kalau kamu butuh uang, bilang. Jangan pakai cara murah begitu." Sofia mengepalkan tangannya. "Saya nggak minta apa-apa dari siapa-siapa. Kalau kamu perempuan baik-baik, enggak mungkin kamu betah tinggal di sini," balas Hana dengan nada rendah. Sofia menahan napas, lalu berjalan pergi tanpa berkata lagi. Malamnya, langit mendung. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Sofia baru selesai menggulung kain ketika terdengar ketukan di pintu. Ia mendekat dan bertanya tanpa membuka. "Ini saya, Sofia," suara Bayu terdengar jelas. Sofia membuka pintu sedikit. Bayu berdiri dengan baju basah, rambutnya lepet. Di rumah depan listrik padam. Kipas mati. "Saya kedinginan. Boleh duduk sebentar?" katanya pelan. Sofia mempersilakan masuk. Bayu duduk di kursi dekat ranjang, menggigil kecil. "Hujannya deras sekali. Saya enggak tahan kalau sendirian di ruang depan. Rasanya sesak," ucapnya sambil memeluk dirinya sendiri. Sofia berdiri di sudut kamar. "Mau saya ambilkan handuk, Pak?" Bayu menggeleng. "Enggak usah. Saya cuma butuh duduk sebentar." Beberapa menit berlalu dalam diam. Suara hujan di luar makin deras. Atap kamar bergetar oleh angin. Bayu menoleh ke arah Sofia yang berdiri kaku. "Kamu enggak takut sendirian di kamar ini?" tanya Bayu. Sofia tidak menjawab. Matanya tertuju ke lantai. Bayu berdiri, lalu mendekat. "Saya enggak akan macam-macam. Saya cuma ingin kamu percaya." Sofia tetap diam. Ketika tangan Bayu menyentuh lengannya, ia tidak menepis. Bayu duduk di ranjang, pelan-pelan menarik tangan Sofia agar ikut duduk. "Kalau kamu butuh tempat yang lebih baik, saya bisa pindahkan kamu ke kamar depan. Di sana lebih luas, lebih layak. Enggak usah bayar." Sofia duduk dengan tubuh kaku. Ia tahu ini bukan percakapan biasa. Tapi entah kenapa, tubuhnya tak sanggup bangun dan pergi. Suara hujan terus turun. Malam itu, Sofia tidak menolak ketika Bayu mulai bicara lebih dekat, menyentuh tangannya lebih lama, dan memeluknya perlahan. Pagi harinya, Sofia bangun lebih dulu. Bayu sudah tidak ada. Ia merapikan kamar seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak menyentuh selimut pemberian Bayu yang sejak kemarin masih di atas ranjang. Tatapannya kosong. Hari-hari setelahnya, Bayu makin sering datang. Kadang membawa makanan, kadang hanya duduk dan bicara lama. Sofia tidak pernah mengusir, dan pelan-pelan mulai terbiasa. Ia tidak menolak lagi ketika Bayu menyentuh tangan atau duduk terlalu dekat. Ia tahu perasaannya berubah, tapi ia juga tahu tidak ada arah yang jelas dari semua itu. Namun di luar kamar, Hana semakin terang-terangan menunjukkan kebenciannya. Ia mulai memeriksa cucian, dan suatu siang ia mengangkat celana laki-laki dari jemuran. "Ini siapa yang numpang jemur?" tanyanya kencang. Sofia keluar dari kamar. "Mungkin kain sisa tukang servis kompor kemarin, Bu." Hana menatapnya lama, lalu tersenyum dingin. "Pintar," jawabnya. Sofia kembali masuk kamar, menutup pintu rapat. Tangannya gemetar saat merapikan baju yang sudah dilipat. Di luar, suara Hana masih terdengar samar. Namun di dalam kamar, suasananya semakin sunyi. Dan di dada Sofia, ada sesuatu yang terus mengganjal. Ia tahu, semuanya sudah berubah. Tapi ia belum bisa menyebutkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Dan malam kembali datang tanpa suara. Malam itu, Sofia berbaring tanpa selimut, memandangi atap kamar yang gelap. Suara angin dari celah ventilasi masih sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang tidak lagi bisa ia abaikan. Tubuhnya memang tetap di kamar itu, tapi hatinya seperti sudah tidak berada di sana. Ia merasa bukan miliknya sendiri. Sejak Bayu datang malam itu dan menyentuhnya tanpa ia tolak, segalanya berubah.
Ia tidak tahu sejak kapan rasa takut dan pasrah itu mulai saling menyatu. Esok harinya, Sofia bangun lebih siang dari biasanya. Tangannya lemas, pandangannya kabur. Ia menatap kain yang belum dijahit, benang yang belum disentuh, dan piring kosong di sudut meja. Ia ingin keluar, tapi tubuhnya berat. Tidak ada semangat, tidak ada arah. Saat ia membuka pintu sedikit untuk mengintip, suara langkah kaki terdengar dari dapur. "Kamu bangun juga akhirnya," suara Hana terdengar ketus dari dalam rumah. Sofia menarik pintu dan duduk di tepi ranjang. Ia menunduk, mencoba menenangkan napas. Tapi suara Hana kembali terdengar. "Kalau memang niatnya cuma tidur di rumah ini, ya bilang dari awal. Jangan pura-pura kerja keras tapi kerjanya cuma dalam kamar," lanjutnya. Sofia memejamkan mata. Ia tahu percuma membalas. Selama ini pun diam adalah satu-satunya pilihan yang bisa ia lakukan. Tapi makin hari, diam itu tidak cukup untuk membuat segalanya tenang. Bahkan beberapa tetangga mulai ikut menjam. Mereka tidak lagi menyapa saat berpapasan, dan ada yang dengan sengaja memalingkan muka saat melihatnya lewat. Sore itu, saat Sofia sedang menggulung kain, Bayu datang ke kamar tanpa mengetuk. Ia membawa 2 bungkus makanan dan duduk tanpa bicara. "Saya pesankan ini di warung bawah. Biar kamu nggak perlu masak," katanya. Sofia hanya menunduk. Bayu membuka bungkus dan mendorong salah satunya ke arah Sofia. "Kamu makan. Nanti malam saya balik lagi, mau bicara soal usaha." "Usaha apa, Pak?" tanya Sofia pelan. Bayu tersenyum. "Kamu tunggu saja. Yang penting kamu percaya sama saya. Soal pernikahan, nanti juga tiba waktunya. Enggak bisa buru-buru." Sofia tidak menanggapi. Ia menatap nasi bungkus itu lama. Bayu berdiri, lalu berjalan keluar tanpa berkata lagi. Malamnya, Sofia duduk diam di ranjang. Tangannya memegang kantong plastik berisi sisa makanan. Ia tak sanggup makan. Ia merasa semua yang masuk ke tubuhnya sekarang hanya pemberian dari seseorang yang tidak bisa ia percaya, tapi tak sanggup ia tolak. Uang jahitan dari pelanggan mulai berkurang karena Bayu meminta agar ia berhenti menerima pesanan dari orang luar. Semua kebutuhan harian mulai dikirim dari dapur rumah utama. Sofia tidak merasa bebas, tapi tidak tahu harus kemana jika ingin keluar. Beberapa hari kemudian, saat Sofia menjemur baju, Hana berdiri di dekat dapur sambil memandangi ember cucian. "Kamu nyuci baju siapa semalam?" tanya Hana keras. "Pakaian saya sendiri, Bu," jawab Sofia pelan. "Jangan bohong. Di jemuran ada celana laki-laki. Punya siapa itu?" lanjut Hana sambil berjalan ke arah Sofia. "Itu mungkin celana Pak Bayu yang ikut terbawa waktu saya bantu bawa cucian kemarin," ujar Sofia gugup. Hana menyeringai. "Kamu pintar sekali berkelit. Tapi saya lebih tahu." Sofia hendak kembali ke kamar, tapi Hana menahan dengan tangan di dada. "Berhenti berpura-pura jadi korban. Kamu pikir saya nggak tahu kamu menggoda suami saya? Sudah cukup," teriak Hana. Sofia berusaha menjauh, tapi Hana menyiramkan air sabun dari ember ke wajahnya. Cairan itu menyebar ke seluruh pakaian dan membuat matanya perih. Ia tersungkur ke lantai. Tubuhnya kotor, rambutnya basah, dan ia mencoba bangkit perlahan. Tapi Hana menarik rambutnya dan mendorongnya kembali ke lantai. "Kamu perempuan jalan. Berani-beraninya tidur dengan suami orang di rumah ini," teriak Hana sambil mencengkram lengan Sofia. Sofia berteriak kecil, tapi tidak ada yang mendengar. Dari arah ruang tengah, Bayu muncul. Ia melihat Hana menarik Sofia dengan kasar. "Sudah, Bu, jangan begini," katanya dengan suara datar. "Ini semua karena kamu juga," balas Hana marah. "Lihat apa yang kamu pelihara di belakang rumahmu." Bayu tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Sofia yang terduduk lemas di lantai. Sofia menatap Bayu dengan pandangan memohon. "Pak, saya nggak salah apa-apa. Saya cuma butuh tempat tinggal." Bayu mendekat, tapi bukan untuk menolong. Ia hanya berdiri di samping Hana dan berkata, "Kamu terlalu berharap, Sofia. Saya cuma kasihan. Jangan pikir saya pernah janji apa-apa." Ucapan itu membuat Sofia membeku. Tangisnya tertahan. Tangannya gemetar, dan lututnya lemas. Tanpa menunggu reaksi,
Hana menarik tangan Sofia dengan paksa, menyeretnya melewati dapur menuju pintu belakang. "Kita selesaikan ini sekarang," ucap Hana. Bayu mengikuti dari belakang tanpa suara. Pintu gudang kayu dibuka. Bau lembab dan tanah basah langsung tercium. Hana mendorong Sofia masuk. Sofia berusaha menahan, tapi Bayu membantu mendorong tubuhnya ke lantai gudang yang berdebu. Sofia terdiam. Napasnya tersengal. Tubuhnya kotor. Matanya menatap lantai yang gelap. "Diam di sini dulu. Biar kamu tahu tempatmu," kata Hana sebelum menutup pintu. Suara kunci berputar dari luar. Gelap langsung memenuhi ruangan. Tidak ada suara. Tidak ada cahaya. Dan Sofia hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Pelan dan tidak beraturan. Sofia masih terduduk di lantai gudang saat pintu ditutup rapat dari luar. Gelap langsung menelan pandangannya. Hanya bau tanah basah dan debu tua yang memenuhi hidungnya. Ia tidak tahu sudah berapa lama di sana, tapi tubuhnya kian lemas. Tangan dan kakinya sudah tak kuat menopang. Ia sempat mencoba berdiri, tapi lututnya gemetar. Tak ada suara dari luar. Hanya sesekali terdengar derit kayu di atas atap dan suara tikus berlarian di sudut ruang. Malam semakin larut. Sofia menggigil. Entah karena dingin atau karena rasa takut yang tak bisa ia bendung. Saat akhirnya pintu dibuka kembali, Sofia menoleh dengan sisa tenaga. Bayu dan Hana berdiri di ambang pintu. Keduanya membawa sesuatu. Bayu membawa tali dan pisau besar. Hana membawa ember berisi tanah berwarna merah gelap, kendi tanah liat tua, dan beberapa gulungan kain. "Angkat dia," perintah Hana tanpa menoleh. Bayu menarik tangan Sofia dengan kasar. Tubuh Sofia hampir tak bergerak, tapi ia masih sadar. Tali dililitkan ke pergelangan tangannya, lalu ke kaki. Tubuhnya ditelentangkan ke lantai kayu yang dingin. Nafasnya terputus-putus. Ia mencoba bicara, tapi Hana langsung menyumpal mulutnya dengan gulungan kain kotor. "Diam. Kalau kamu teriak pun, enggak ada yang bakal dengar," bisik Hana di telinganya. Bayu duduk di samping tubuh Sofia dan membuka baju bagian sampingnya. Ia menghela napas pelan, lalu menyayat perut bagian kiri dengan pisau dapur besar. Darah langsung mengalir deras ke lantai. Sofia menggeliat, matanya membelalak, tapi tidak ada suara keluar dari mulutnya. "Ambil darahnya," ucap Hana sambil membuka kendi dan memasukkan potongan kain untuk menyerap darah yang menetes dari luka itu. Bayu menyayat lagi, kali ini di paha kiri. Sofia terus menggeliat, tapi tenaganya semakin lemah. Tali yang mengikat membuatnya tak bisa melawan. Matanya terbuka penuh, berair, tapi tidak mampu berkedip dengan sempurna. "Sudah cukup," kata Hana sambil menutup kendi dengan penutup kayu kecil. Bayu mengangguk. Ia lalu menarik tubuh Sofia pelan-pelan ke sisi ruang yang sudah disiapkan. Sebagian lantai kayu sudah dicabut. Di bawahnya ada lubang sedalam setengah meter, cukup untuk menyimpan satu tubuh manusia. Sofia masih bernapas. Tubuhnya berlumur darah. Ketika diturunkan ke dalam lubang, matanya tetap terbuka. Ia mencoba bicara, tapi sumpalan kain membuat suara itu hanya terdengar seperti erangan tertahan. Bayu memasukkan tubuhnya dengan posisi miring. Darah menggenang di dasar lubang, bercampur tanah. "Taburkan tanahnya," ucap Hana. Tanah merah ditabur pelan-pelan. Tubuh Sofia setengah terkubur saat matanya masih terbuka, napasnya masih keluar meski makin pelan. Bayu menatap sejenak, lalu mengambil papan kayu untuk menutup kembali bagian lantai. Mereka memasang kembali penutup lantai dengan paku besar. Setelah itu menutupi bagian atasnya dengan karung goni dan perabot rusak agar tak mencurigakan. Lampu minyak dipadamkan. Pintu gudang ditutup kembali, dikunci dari luar. Malam Rebo wekasan itu ditutup dengan keheningan. Pagi harinya, seperti tidak terjadi apa-apa, Bayu duduk di depan rumah. Hana menyiapkan teh dan membuka jendela selebar-lebarnya. Tak ada bekas darah, tak ada suara. Rumah kembali tenang. Namun sejak hari itu, toko sembako Bayu berubah drastis. Pelanggan datang dari luar desa. Barang-barang lama yang tak laku habis dalam 1 minggu. Bahkan ada yang datang membawa mobil bak terbuka, membeli beras dan gula dalam jumlah besar. Bayu tersenyum puas.
Hana mulai lebih sering berdandan dan terlihat ramah kepada tetangga. Tak satu pun dari mereka membicarakan Sofia. Kamar belakang tetap terkunci. Beberapa tetangga menanyakan keberadaannya, tapi Bayu menjawab singkat, "Sudah pindah." Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. 3 malam setelah ritual, Hana mulai mencium bau tidak sedap dari arah dapur. Ia mengira tikus mati di balik lemari atau di kolong kompor. Ia membersihkan semua sudut, menyiram air panas ke saluran pembuangan, menabur kapur barus. Tapi bau itu tetap muncul. Setiap malam tepat lewat tengah malam, bau busuk muncul dari arah belakang. Semakin lama semakin menyengat. Seperti daging busuk yang dikubur dangkal. "Pak, coba lihat ke gudang," ucap Hana suatu malam saat sedang membereskan dapur. "Sudah dikunci rapat." "Enggak mungkin ada hewan masuk," jawab Bayu. "Kalau bukan bangkai, ini bau dari mana?" tanya Hana lagi. Bayu mendekat ke pintu gudang, menempelkan hidung ke celah pintu. Wajahnya menegam. "Memang bau," katanya lirih. "Besok kita panggil tukang buat angkat lantai belakang." "Mungkin ada pipa bocor," ucap Hana mencoba tenang. Bayu hanya mengangguk. Tapi dalam hati, ia tahu tidak ada pipa di bawah lantai itu. Hanya ada satu tubuh, dan tubuh itu tidak mati dalam keadaan tenang. Malam kembali turun. Angin berhembus dari arah kebun jati. Pintu belakang berderit pelan tertiup udara dingin. Hana menutup semua jendela lebih awal. Tapi saat ia kembali ke dapur untuk mematikan lampu, bau itu kembali muncul. Lebih pekat, lebih menyengat. Kali ini Hana menutup hidung dengan kain, namun tetap merasa mual. Bayu duduk di kursi rotan ruang tengah. Matanya tertuju pada lantai. Ia mencoba membaca koran, tapi pikirannya tidak tenang. Suara dari dapur terdengar seperti langkah kaki ringan. Ia berpikir itu Hana, tapi tidak ada suara dari ruang lain. Ia berdiri pelan, memandangi arah pintu belakang. Tak ada siapa-siapa. Tapi suasana rumah berubah. Dan malam itu, tidak ada yang bicara satu sama lain. Tidak ada yang menyebut nama Sofia. Tapi bau dari lantai belakang terus menyebar. Tanpa suara, tanpa bentuk. Tapi nyata. Sangat nyata. Malam-malam setelah bau busuk itu muncul terus-menerus, rumah Bayu mulai terasa berbeda. Udara di dalam rumah lebih dingin dari biasanya, bahkan saat matahari masih terang. Hana mulai jarang bicara. Ia hanya duduk di meja makan, memandangi arah dapur sambil memegang tengkuknya. Bayu menyibukkan diri dengan toko yang semakin ramai. Tapi sorot matanya tidak setenang dulu. Setiap kali melewati pintu gudang, langkahnya melambat tanpa sadar. Suatu siang, Ismail, pegawai baru toko sembako, sedang menyusun karung tepung di rak belakang. Ia menoleh ke arah rak paling pojok karena merasa seperti ada yang memperhatikan. Awalnya ia diam, tapi saat bayangan perempuan berambut panjang muncul dan menghilang di sela rak, tubuhnya langsung mundur terburu-buru dan menjatuhkan 2 karung. "Pak, tadi saya lihat, ada perempuan," katanya gemetar saat melapor ke Bayu. Bayu pura-pura tidak paham. "Kamu mungkin kecapean. Jangan terlalu percaya sama bayangan," ucapnya tenang, meski tangannya mulai gemetar saat menutup pintu belakang toko. Namun kejadian tidak berhenti di situ. Malam berikutnya, sopir langganan yang biasa mengantar barang dari pasar menolak datang lagi. Saat ditanya kenapa, ia menjawab dengan wajah pucat, "Saya enggak berani lewat jalan belakang rumah itu lagi. Tadi malam saya antar minyak, saya dengar suara nangis dari dalam gudang. Jelas sekali, celek. Nangisnya pelan tapi nyeret." Bayu hanya menunduk. Ia tidak menyangkal, tapi tidak menjelaskan apapun. Hari berikutnya, Neng Ima yang baru seminggu kerja sebagai pembantu rumah tangga menjerit keras dari dapur. Ia ditemukan pingsan di lantai dekat kompor oleh Hana. Setelah sadar, wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Tadi, dari lemari dapur, ada rambut keluar. Panjang banget, hitam, bau busuk, saya kira itu tikus, tapi rambutnya nyangkut di pintu lemari. Hana langsung memeriksa, tapi hanya menemukan sisa plastik dan lem kotor. Tak ada rambut. Tapi setelah Ima pulang, Hana tak berani menyentuh lemari itu sampai malam. Malam harinya, Hana bermimpi. Dalam mimpinya,
Sofia berdiri di samping ranjang, tubuhnya kotor berlumur tanah, wajahnya dingin, dan tangannya mencengkeram leher Hana dengan kuat. Hana berteriak dalam tidur, menggeliat-geliat sampai Bayu membangunkannya. Saat Hana duduk sambil memegangi leher, matanya masih basah dan nafasnya memburu. "Aku mimpi dicekik Sofia, dia masih hidup, Pak, dia masih hidup," ucapnya panik. Bayu memeluknya. Tapi saat melihat leher Hana, ia kaget. Ada bekas 5 cakaran memanjang seperti bekas luka baru. Merah dan berdenyut. Tidak mungkin itu dari mimpi. Hana tak berkata apa-apa lagi malam itu. Ia hanya duduk diam di pojok kamar dengan selimut menutupi tubuhnya sampai pagi. Keesokan harinya, Bayu menyuruh Ismail menjaga toko. Ia membersihkan dapur sendiri, menyiram lantai dan mengepel berkali-kali. Tapi saat kain pelnya masuk ke celah papan dekat pintu gudang, aroma anyir muncul lagi. Kali ini tidak samar. Bau darah segar menusuk hidung. Bayu membuka salah satu papan yang longgar, mencoba mencari bangkai tikus atau sisa makanan busuk. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya tanah yang lembab dan basah. Ia menatap celah itu cukup lama, sebelum akhirnya menutup kembali lantai dan duduk lemas di kursi dapur. Bayu tahu, ia tak bisa mengabaikannya lagi. Sore harinya, ia pergi menemui Abah Kangga. Lelaki tua itu tinggal di ujung desa, rumahnya sepi, dipenuhi pohon kelapa dan bambu. Bayu membawa rokok dan beras sebagai seserahan, seperti biasa. Namun saat melihat Bayu datang, Abah Kangga tidak tersenyum. "Ada yang enggak beres di rumah saya, Bah," ucap Bayu setelah duduk. "Saya tahu," jawab Abah Kangga pelan. "Kamu datang waktu malam Rebo Wekasan. Kamu minta jalan cepat. Saya kasih syarat, kamu laksanakan. Tapi kamu lupa satu hal." Bayu diam. Ia tidak berani menyela. Dia tidak mati dengan ikhlas. Dia masih hidup waktu dikubur. Darahnya belum berhenti. Matanya belum tertutup, lanjut Abah Kangga. Bayu menelan ludah. "Sekarang, kamu datang minta bantuan lagi. Tapi saya tidak bisa bantu. Arwah itu sudah menyatu. Dia bukan roh biasa. Dia menyatu dengan darah dan tanah. Rumah kamu sudah jadi wadahnya." Bayu memaksa. Ia menjelaskan semua kejadian, tangisan, rambut, bekas cakaran. Tapi Abah Kangga tetap menggeleng. "Saya sudah bilang dari awal. Kalau tumbal tidak ikhlas, kamu akan menghadapi akibatnya. Saya enggak ikut lagi. Pulang. Jaga mulut kamu. Dan jangan coba-coba buka lantai itu." Bayu pulang dengan langkah berat. Sore di desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dari arah barat berembus lebih dingin. Saat melintasi jalan kecil menuju rumah, langkahnya melambat. Ia melihat jendela kamar belakang terbuka sedikit, padahal ia yakin sudah menutup semua sebelum pergi. Saat ia masuk, rumah itu hening. Hana duduk di ruang tamu, matanya masih sayu. Bayu tidak bicara apa-apa. Ia masuk ke kamar, menutup pintu pelan, dan terduduk di sisi ranjang. Di luar kamar, terdengar suara perabot berderit pelan dari dapur. Tak ada yang berani bergerak. Dan malam pun datang lagi. Suasana rumah malam itu lebih sunyi dari biasanya. Sejak Bayu pulang dari rumah Abah Kangga, tak ada percakapan berarti antara dirinya dan Hana. Mereka hanya duduk berjauhan, masing-masing sibuk dengan ketakutannya. Hana masih memegangi leher yang sempat tercakar dalam mimpinya, dan Bayu tak berhenti menatap lantai dapur yang mulai menghitam seperti lembab meski tak hujan. Sekitar tengah malam, saat angin mulai menggoyang genteng dan daun pintu berderit perlahan, terdengar suara yang tak asing dari arah dapur. Tangisan lirih, parau, dan menyayat. Suara perempuan. Suara itu terdengar berulang-ulang seperti menyebut nama. Tapi tidak jelas nama siapa. Hana yang tadinya berbaring di ruang tamu, perlahan bangun dan menatap ke arah dapur. Lampu dapur redup, berayun karena tertiup angin dari celah jendela yang entah sejak kapan terbuka. "Hus, siapa itu?" tanya Hana sambil berjalan mendekat, langkahnya pelan tapi matanya penuh siaga. Tangisan itu tak merespons, malah berubah menjadi semacam rintihan. Saat Hana menyentuh kusen pintu dapur, suara itu tiba-tiba berhenti. Ruangan menjadi hening kembali. Tapi saat Hana melangkah masuk dan menoleh ke pojok kanan,
tubuhnya langsung kaku. Di sana, berdiri Sofia. Wajahnya rusak, matanya kosong, sebagian pipinya mengelupas dan darah menetes perlahan dari bibirnya. Bajunya masih sama seperti terakhir kali terlihat, basah dan berlumur tanah. Sofia hanya diam, tapi tubuhnya sedikit gemetar, seolah menahan marah yang sangat dalam. Hana mundur satu langkah. Kamu udah mati, bisiknya pelan. Sofia tiba-tiba bergerak cepat dan mencakar perut Hana. Suara robekan kain terdengar bersamaan dengan jeritan panjang. Cakaran itu tidak berhenti sampai perut Hana robek dan darah menyembur deras. Tubuh Hana terjatuh, menggeliat di lantai dengan napas pendek dan wajah memucat. Sofia memegang kepala Hana, menarik rambutnya, lalu menyeret tubuh itu ke dekat tungku kayu yang terletak di ujung dapur. Tungku itu awalnya padam. Tapi saat Sofia mendekat, api menyala sendiri. Merah menyala tinggi, panasnya tiba-tiba menyebar memenuhi ruangan. Sofia menyeret tubuh Hana tanpa ragu, lalu melemparkannya ke dalam tungku seperti membuang bangkai. Hana berteriak keras sekali saat api mulai membakar kulitnya. Bau gosong, daging terbakar, dan suara tulang patah terdengar jelas di dalam ruangan kecil itu. Tak lama kemudian, suara Hana berhenti. Hanya suara kayu terbakar yang tersisa. Bayu yang saat itu berada di kamar depan, langsung bangkit karena suara jeritan. Ia berlari ke arah dapur, tapi pintu kamar tiba-tiba tertutup sendiri di belakangnya dan terkunci. Bayu memaksa memutar gagang pintu tapi tidak bisa. Ia mendobrak, sekali, dua kali, hingga akhirnya pintu terbuka dan ia melihat kepulan asap serta cahaya api dari dapur. Sofia, suaranya lirih. Bayu melangkah maju. Di lantai ruang makan, darah Hana membentuk jejak panjang menuju tungku. Di dekatnya, masih ada genangan darah yang masih hangat. Bayu menggigil. Ketika hendak berbalik mencari jalan keluar, pintu depan menutup sendiri keras dan terkunci dari luar. Tubuh Bayu gemetar. Ia mencoba memanggil Hana, lalu Sofia, tapi tak ada jawaban. Saat ia perlahan menoleh ke belakang, di ambang pintu dapur, Sofia berdiri diam. Wajahnya tidak berubah. Rusak, tapi tetap memancarkan sorot mata yang tajam. Ia melangkah pelan, menyeret kakinya yang kotor. Bayu mundur, tapi kakinya terpeleset darah dan ia jatuh terduduk. Sofia, ampuni aku salah, aku. Belum selesai ia bicara, Sofia melompat dan mencengkeram wajahnya. Bayu berteriak saat kuku panjang Sofia menekan matanya. Ia berusaha melawan tapi tak ada tenaga yang cukup. Dengan satu gerakan, Sofia mencungkil mata Bayu. Darah memancar deras dari kedua rongganya, dan tubuh Bayu bergetar hebat. Jeritannya berubah jadi erangan, sebelum akhirnya ia hanya bisa mengeluarkan suara lirih tanpa arti. Sofia tidak berhenti. Dengan tangan kirinya, ia merobek dada Bayu, menyusuri tulang dada yang rapuh, lalu mencabut jantungnya yang masih berdetak. Saat jantung itu terangkat, tubuh Bayu mengejang sekali, lalu lemas seketika. Nafas terakhirnya terhenti di ruang makan, di antara genangan darah dan bau gosong dari tungku dapur. Sofia berdiri di tengah ruangan, memegang jantung itu, menatapnya lama. Ia menjatuhkannya ke lantai. Suara jantung itu jatuh menimbulkan bunyi basah yang mengerikan. Rumah itu jadi sunyi total. Tak ada suara manusia. Tak ada suara binatang. Tak ada suara angin. Hanya tubuh-tubuh rusak yang berserakan, dan aroma tajam dari darah, daging gosong, serta lantai yang sudah tak mampu menyerap kengerian yang tumpah terlalu banyak malam itu. Bau hangus dan darah masih melekat di udara saat matahari mulai naik dari balik kebun singkong. Rumah Bayu tetap tertutup rapat sejak malam itu. Tidak ada yang keluar, tidak ada lampu menyala. Beberapa tetangga mulai curiga, apalagi karena bau busuk makin menyengat sampai ke jalan depan. Warga mulai berkumpul. Satu persatu berdatangan, mencoba mengetuk, lalu memanggil. Tidak ada jawaban. Seorang bapak bernama Rasto nekat masuk lewat pintu belakang yang tidak dikunci. Ia menjerit dan keluar sambil muntah, lalu terduduk lemas. Di dalam, banyak darah. Katanya terbata-bata. Warga akhirnya sepakat mendobrak pintu depan. Begitu terbuka, mereka langsung terpaku. Di lantai ruang tamu, Bayu tergeletak tanpa mata dan dada yang menganga. Tubuhnya kaku, pucat,
dan tak berbentuk. Tak jauh dari situ, tungku dapur masih menghitam dan di dalamnya terlihat tulang belulang yang gosong. Beberapa perempuan langsung menjerit. Beberapa pria menutup mulutnya, menahan mual. Tapi yang membuat mereka bergidik bukan hanya jasad itu. Di dinding ruang tamu, ada bekas cakar merah seperti darah. Bukan satu atau dua goresan, tapi puluhan, dengan tulisan yang berulang-ulang, Sofia. Namanya tertulis dengan huruf besar, tidak rapi, seolah digoreskan oleh kuku tajam. Warga mundur pelan. Beberapa menyalakan doa pelan-pelan. Pak Ujang, ketua RT, memanggil ajengan Hussein Mahdi dari musala dekat lapangan. Tak lama kemudian, ajengan itu datang membawa segenggam garam dan air dalam botol kecil. Begitu melihat tulisan-tulisan di dinding, ajengan Hussein langsung menunduk dalam dan menarik napas pelan. Ini bukan kerjaan manusia, ucapnya pelan. Arwahnya belum pergi. Pak Ujang memberanikan diri bertanya, apa karena dia meninggal tidak wajar? Ajengan mengangguk. Ia tidak dimandikan, tidak dikafani, dikubur dalam keadaan hidup, itu penyebabnya. Tubuhnya menyatu dengan tanah. Rumah ini bukan lagi rumah, tapi kuburan. Warga langsung saling pandang. Tidak ada yang berani menjawab. Salah satu dari mereka bertanya tentang gudang belakang. Ajengan meminta tidak ada satupun yang membuka pintu gudang. Menurutnya, membuka gudang sama saja membangunkan amarah yang belum tenang. Hari itu juga, rumah Bayu ditinggalkan. Polisi hanya datang untuk formalitas, tapi tak ada yang menyentuh mayat Bayu dan Hana. Mereka akhirnya dimakamkan tanpa prosesi panjang. Warga hanya menggali lubang di pinggir sungai dan menutupnya dengan cepat. Tak ada yang mau berlama-lama di dekat jasad mereka. Toko sembako Bayu yang dulu ramai kini ditutup permanen. Para pegawainya pergi tanpa pamit. Rak-rak penuh barang dibiarkan terbuka, debu menempel di botol minyak dan karung beras. Ismail, salah satu pegawai yang paling setia, bahkan tak pernah kembali mengambil gajinya. Warung itu seolah dikutuk. Siapapun yang coba membuka pintunya, selalu mengalami demam tinggi malam harinya atau tiba-tiba kesurupan tanpa alasan. Beberapa warga yang penasaran mencoba menghapus tulisan darah di dinding. Mereka mengecat ulang dengan warna biru tua. Tapi keesokan harinya, saat cat mengering, tulisan itu muncul kembali. Warnanya tetap merah tua, seperti baru digoreskan. Ajengan Hussein memperingatkan, nama itu akan tetap di situ sampai ruhnya dipulangkan dengan benar. Tapi siapa yang berani menggali lantai gudang itu? Tidak ada yang menjawab. Semua diam. Sejak saat itu, dusun Kalibuaya menyimpan ketakutan yang sama. Anak-anak dilarang bermain dekat rumah itu. Orang-orang melewati jalan memutar saat menuju pasar. Bahkan tukang roti pun tak pernah lagi menaruh dagangannya di pagar rumah Bayu. Warga hanya tahu satu hal, nama itu tertinggal dan tidak akan hilang. Meski rumah dikunci, meski jendela ditutup, aroma darah dan suara tangisan kadang masih terdengar saat malam sepi. Tapi tidak ada yang ingin memastikan. Tidak ada yang cukup berani mengetuk kembali. Rumah itu kini berdiri seperti monumen kelam, menyimpan nama Sofia yang tak pernah benar-benar pergi. Tulisan darah itu masih tampak jelas. Meski sudah dipel, dicat, dan bahkan ditaburi garam, nama Sofia selalu kembali. Warga yang tadinya penasaran kini memilih diam. Bahkan sekadar melirik ke arah rumah itu saat lewat pun dihindari. Rumah Bayu berdiri seperti bangunan mati. Catnya mengelupas, atapnya bocor, dedaunan menumpuk di pelataran. Tapi tak seorang pun berani menyentuhnya. Warung sembako yang dulunya ramai kini berdebu dan kusam. Pintu dan jendela tertutup rapat. Gembok tergantung di pagar, namun semua tahu, bukan gembok yang menghalangi masuk, tapi sesuatu yang tak kasat mata. Setiap malam Jumat Kliwon, warga dusun Kalibuaya menutup pintu lebih awal. Tak ada suara kendaraan, tak ada lampu menyala dari rumah sebelah. Malam seperti memaksa semua orang untuk diam. Karena dari arah rumah itu, selalu terdengar tangisan lirih seorang perempuan. Pelan, panjang, dan seolah meminta tolong. Terkadang terdengar juga langkah kaki menyeret di lantai, seperti seseorang yang pincang berjalan dari ruang tengah ke dapur. Namun ketika suara tangisan berhenti, justru hawa dingin yang datang menggigit. Saya dengar sendiri semalam, Pak RT,
kata Buarti suatu pagi sambil membawa panci kosong ke musala. Tangisnya makin dekat ke jendela. Saya sempat intip, ada sosok perempuan berdiri di bawah pohon jambu. Bajunya compang-camping, kepalanya miring. Saya lari ke dalam, baca apa aja yang saya hafal. Pak RT hanya mengangguk pelan. Ia tidak menanggapi berlebihan. Ini bukan kali pertama ada warga yang mengaku melihat sesuatu. Beberapa hari kemudian, seorang warga bernama Tono, yang masih punya hubungan jauh dengan Bayu, mencoba masuk ke rumah itu. Ia bilang ingin membersihkan tungku, sekadar membersihkan abu agar dapur tidak terlalu kotor. Awalnya semua berjalan biasa. Tapi ketika tangannya menyentuh bagian dalam tungku, ia langsung menjerit. Tangannya kaku seperti batu. Ujung jarinya membiru. Dalam waktu singkat, tangan kirinya lumpuh. Dokter di puskesmas pun tak bisa menjelaskan penyebabnya. Kabar itu menyebar cepat. Sejak kejadian Tono, warga benar-benar berhenti membahas rumah itu. Kepala dusun, Pak Jalil, mengundang Ajengan Hussein Mahdi kembali ke sana. Mereka masuk hanya sebentar. Saat keluar, wajah Ajengan terlihat murung. Tempat itu sudah jadi milik yang tak terlihat, ucapnya singkat di hadapan warga. Jangan buka pintu, jangan ganggu tanahnya. Biarkan rumah itu membatu. Beberapa orang tua di dusun mulai menabur bunga dan air dari sumur tua di batas kebun setiap malam Jumat Kliwon. Mereka tidak menjelaskan tujuannya, hanya berkata itu bagian dari menjaga batas agar gangguan tak menyebar. 1 bulan berlalu sejak rumah itu ditinggalkan. Tapi gangguan kecil tetap terasa. Seperti suara helaan napas dari arah rumah, bau anyir saat hujan turun, atau suara pintu tua yang berderit sendiri. Kadang terdengar nama Sofia, dipanggil lirih oleh angin yang lewat. Beberapa pemuda desa yang nekat mendekat pada siang hari mengaku melihat bayangan perempuan berjalan ke arah hutan belakang. Tubuhnya penuh luka. Rambutnya menutupi wajah. Ia berjalan perlahan tapi tidak menoleh meski diteriaki. Mereka tidak mengejar, karena ada rasa aneh yang membuat kaki berat dan dada sesak. Dia bukan nyasar. Dia tidak berjalan sembarangan. Dia sedang menuju tempat asalnya, kata salah satu dari mereka dengan suara rendah. Akhirnya, dalam pertemuan warga yang diadakan di musala, diputuskan bahwa rumah Bayu tidak boleh dijual, tidak boleh direnovasi, dan tidak boleh dibuka untuk alasan apapun. Keputusan itu dicatat secara lisan dan disetujui bersama. Tidak ada surat resmi, tapi semua warga paham dan memegang teguh larangan itu. Beberapa bulan kemudian, rumput liar mulai tumbuh menutupi halaman. Dinding luar rumah dipenuhi lumut. Bagian belakang rumah mulai tertutup tanaman rambat. Namun tak satu pun orang mau memotongnya. Biarkan begitu saja, kata Pak RT pelan ketika ada warga baru bertanya. Rumah itu sudah bukan tempat tinggal, tapi penanda. Penanda bahwa ada darah yang tak pernah diterima tanah secara ikhlas. Warga kembali hidup dengan kebiasaan lama, tapi mereka tahu batas mana yang tak boleh dilanggar. Rumah itu tetap berdiri di ujung dusun, menjadi bagian yang tidak pernah disebut dalam obrolan, namun selalu hadir dalam bayangan siapapun yang lewat saat matahari mulai tenggelam. Dan ketika malam turun, serta angin dari arah hutan mulai berdesir, beberapa orang masih mendengar suara tangisan lirih itu. Tangisan yang tak selesai, tak berhenti, dan tak ingin dilupakan. Suara itu masih terdengar pelan dari arah dapur, seperti seseorang sedang menarik napas panjang lalu menangis tertahan. Meski rumah Bayu sudah bertahun-tahun dibiarkan kosong, suara tangisan itu tetap muncul setiap malam. Tak ada yang tahu dari mana datangnya, tapi setiap yang mendengar tahu, itu bukan suara angin. Pak Jalil berjalan pelan melewati halaman rumah yang ditutupi rumput liar dan dedaunan kering. Tangannya gemetar saat ia berdiri di depan pagar yang sudah nyaris roboh. Ia menoleh ke belakang, memastikan tak ada warga lain yang ikut. Lalu ia bicara pelan, seolah takut didengar. Saya hanya ingin tahu, sudah tenang atau belum? Tak ada yang menjawab. Tapi hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya, membuat kulitnya menggigil meski matahari siang belum sepenuhnya tenggelam. Waktu memang terus berjalan, namun rumah itu tetap. Temboknya makin kusam, lantai kayunya mulai berlubang, dan bau tanah lembab menyusup dari sela retakan. Tapi lebih dari itu,
Yang membuat siapapun enggan mendekat adalah tekanan yang menghantam dada ketika melangkah terlalu dekat. Seperti ada yang menahan napas di dalam sana. Seperti ada yang belum selesai. 3 anak muda pernah masuk ke dalam beberapa bulan lalu. Mereka hanya ingin membuktikan kalau cerita itu cuma karangan orang tua. Namun baru 5 menit di dalam, salah satunya jatuh pingsan. 2 lainnya keluar dengan wajah pucat, tubuh menggigil, dan tak berkata sepatah kata pun selama 4 hari. Setelahnya, mereka tak pernah berani melintas di depan rumah itu lagi. Di dalam, semuanya masih seperti dulu. Rak-rak toko kosong dan berdebu, kendi tua di sudut dapur tertutup sarang laba-laba, dan lantai kayu ruang belakang sedikit menganga, tapi tetap tak ada yang berani menyentuhnya. Bekas darah sudah lama mengering, tapi tak pernah bisa benar-benar hilang. Di salah satu dinding ruang tamu, huruf-huruf itu tetap tertulis, meski telah dicat berulang kali. Sofia. Ajengan Hussein Mahdi pernah datang lagi setelah kejadian itu. Kali ini, ia tidak membawa kitab atau air doa. Ia hanya berdiri di halaman depan dan mengangguk pelan. Dia tidak pergi, katanya lirih. Karena kalian tidak benar-benar menguburkannya sebagai manusia. Warga hanya bisa saling pandang. Tidak ada yang membantah. Karena semuanya sudah tahu, Sofia bukan hanya mati di rumah itu. Ia dikorbankan. Dan arwah yang dikorbankan tanpa restu, tidak akan pergi. Beberapa orang mencoba menutup rumah itu rapat-rapat, mengelilinginya dengan pagar besi, menancapkan papan larangan. Tapi suara tetap muncul, nama itu tetap muncul, dan siapapun yang mencoba menghapusnya, selalu jatuh sakit. Hingga akhirnya, seluruh dusun sepakat, biarkan rumah itu apa adanya. Tidak dijual, tidak direnovasi, tidak disentuh. Rumah itu kini jadi penanda. Bukan hanya tempat bekas pembunuhan, tapi bekas kejahatan yang dibungkam oleh diam, oleh janji-janji palsu, dan oleh ketamakan. Dan Sofia masih ada di dalamnya. Tidak untuk meminta doa. Tidak untuk dikasihani. Tapi untuk menunggu. Karena yang dikubur hidup-hidup tidak pernah benar-benar mati. Dan Sofia tidak pernah pergi. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Setiap cerita yang kami suguhkan bukan sekadar hiburan, tapi cermin bahwa di balik dunia nyata, ada yang tak terlihat, namun nyata bagi yang percaya. Jika kisah ini menyentuh, mengejutkan, atau membuat bulu kuduk kalian merinding, tinggalkan jejak dengan like dan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukungan kalian adalah nyawa bagi channel ini untuk terus hidup dan tumbuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada, karena yang gaib tak selalu diam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.